masalah Korin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim Padepokan Majan Mojopahit. Lanjut. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya, baik nikmat iman maupun nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berjumpa pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat dan iman, serta salawat dan juga salam kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya beliau di yaumul qiyamah nanti. Dan untuk semua saudara-saudara kami dimanapun berada, terima kasih atas support dan juga dukungannya kepada channel kami. Semoga bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk konten pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menghadirkan salah satu korin Mas Eki, almarhum Eki yang sudah meninggal. Kita coba nanti akan berinteraksi, kita akan mencoba mengobrol lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Semoga bisa memberikan keterangan yang lebih baik dan lebih bisa untuk membongkar kasus pembunuhan Mbak Vina ini yang sudah lama belum tuntas-tuntas. Sudah siap Mas Malik? Insya Allah siap. Masih bersama dengan maskot mediator kami. Langsung saja coba kita akan menghadirkan salah satu jin korin Mas Eki. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin korin yang memberitakan tentang kasus saya minta hadirkan jin korinnya Mas Eki atau Muhammad Rizki almarhum Dajjal Syayanu Cahyani, hadirkan dan masuk ke tubuh mediator Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad yang asli. Allah masuk. Jadi sehat, duduk. Diproteksi berlapis-lapis. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu. Jadi sehat Allah. Selamat malam. Selamat malam. Ini kalau boleh tahu dengan golongan apa yang sudah hadir di sini? Jin apa ini? Disebutnya korin. Oh, disebutnya korin. Kalau boleh tahu ini korinnya siapa? Seorang laki-laki yang tewas dibunuh oleh orang dekat. Oh, dibunuh oleh orang dekat. Apakah benar kasus yang sedang viral saat ini? Saya tidak tahu kasus yang viral saat ini. Saya belum tahu. Tidak tahu. Yang pasti saya dibunuh.
bersama kekasih saya. Ya kan? Dan alhamdulillah saya sudah diselamatkan dari belenggu-belenggu iblis dan sudah ditempatkan di tempat yang baik. Oh, tempat yang baik. Loh, berarti kalau memang sudah ditempatkan yang baik, berarti Anda sudah dimuslimkan. Sudah dimuslimkan. Kalau boleh tahu oleh siapa? Saya tidak tahu namanya. Yang pasti punya gelar di surga. Di surga. Punya gelar dan pangkat. Punya gelar dan dia masih hidup saat ini. Dia masih hidup. Orang yang masih hidup di dunia. Iya. Tapi punya pangkat kedudukan yang tinggi di surga. Oh. Tapi saya tidak tahu namanya. Itu kalau boleh tahu sejak kapan dimuslimkan? Sudah lama. Sudah lama. Apakah setelah meninggal ataukah baru-baru ini? Sudah lama, beberapa bulan setelah meninggal. Beberapa lama setelah meninggal. Nah, kalau memang benar sudah muslim, nah, ini sebelumnya saya coba cek kemuslimannya benar apa tidak. Silakan membaca syahadat 2 kali dan sholawat 3 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, saya hanya memproteksi saja supaya agar tidak ada penyusup. Nah, begitu. Jadi sebelumnya mohon maaf jika saya seperti ini, hanya untuk menjaga saja. Ini sebelumnya dengan saya hadirkan ke sini, kalau boleh bercerita sedikit tentang masalah meninggalnya jasad yang jenengan dampingi, itu sebenarnya dibalik semua itu ada kasus apa kok sampai dianiaya, disiksa seperti itu bersama kekasih sampean itu? Itu berat untuk diceritakan. Ya, jangan yang berat-berat. Tapi sepertinya memang harus diceritakan. Silakan agar semua orang yang bertanya-tanya tentang kasus ini itu bisa memahami dan mengetahui yang sebenarnya. Itu perselisihan antara kami. Perselisihan yang membuat kita padahal hanya sepele, tapi sampai sekejam itu mereka berbalas dendam. Dan saya tidak bisa apa-apa, tidak kuasa melihat yang terjadi kepada kami, kepada kekasih saya. Berarti apakah ada unsur balas dendam atau bagaimana? Mungkin saja balas dendam, atau bisa jadi kemungkinan besar yang saya tahu dalam pengaruh obat-obatan. Ada pengaruhnya juga. Apakah memang semua menggunakan? Saya tidak tahu semuanya menggunakan atau tidak. Yang pasti seperti tidak ada kontrol diri sehingga berbuat sebengis itu. Lepas kontrol semuanya, tidak sadar, seperti bukan dirinya sendiri.
Terus menurut yang Anda ketahui, apakah benar yang diceritakan di media selama ini, yang dijadikan seperti film dokumenter ini, apakah benar seperti itu kejadiannya, atau hanya dibuat-buat, atau hanya di... Sudah lama saya tidak di dunia ini, jadi tidak tahu yang sekarang terjadi. Artinya maksud saya sudah menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Begitu. Jadi saya sudah lepas dari dunia ini, sudah tidak ada urusan lagi. Iya, memang benar. Cuma kan yang menjadi permasalahan saat ini kan untuk membongkar kasus pembunuhan jasad yang jenengan dampingi dan kekasih sampean ini sampai saat ini kan belum terbongkar. Bahkan sampai ada pelaku utamanya itu sampai belum ketangkap sampai sekarang. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Makanya saya mencoba menghadirkan jenengan hanya untuk mengkonfirmasi saja. Ya, silahkan. Seperti itu. Nah, apakah yang Anda ketahui, apakah pelaku utamanya yang sekarang itu bagaimana keadaannya? Apakah dia ada di negara ini ataukah di negara lain? Sudah saya katakan saya tidak tahu. Begitu. Saya mungkin bisa menceritakan kejadian naas itu. Hanya itu saja, setelah nyawa telah terlepas dari jasad, saya ada di sekitarnya. Tidak langsung naik, tapi ada di sekitarnya, dibelenggu, sama bangsa iblis sampai saya ditolong. Hanya itu yang saya tahu. Gitu. Termasuk kekasih saya juga ditolong. Sisanya saya tidak tahu. Selama berbulan-bulan itu saya disakiti, dipukuli bangsa iblis, ditawan, ditahan, sambil meratapi kenapa saya diperlakukan seperti ini. Gitu. Apa salah saya? Tapi ternyata keadilan tetap ada. Ya. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu dan Maha Adil. Tidak akan bisa kalian berbuat seenaknya di dunia tanpa ada hukuman apapun. Nah, itu tadi. Semua tidak lepas dari sebab dan akibat. Benar. Penghakiman Allah jauh lebih keras lagi dan lebih adil. Nah, itu kan apakah pas kejadian tersebut, apakah keluarga sampean itu tidak tahu? Apakah tidak ada yang menghubungi pas kejadian? Ada yang ke lokasi. Para penegak hukum, termasuk ayah saya sendiri ke lokasi. Lalu pulang. Setelah itu saya tidak tahu. Jadi seperti itu. Dan itu sekarang, waktu itu tempat yang tidak boleh untuk dimasuki selain pihak kepolisian. Sekarang? Waktu itu. Karena kasus yang mengalami Anda dan kekasih Anda ini kan 8 tahun, hampir 8 tahun. Sampai saat ini pun masih belum terpecah. Sudah 8 tahun ya? Sudah 8 tahun. Nah, sudah lama ya. Tapi belum selesai. Karena apa? Karena masih ada pelaku utama. Siapa yang belum tertangkap? Pelaku utamanya. Otak dari semua. Saya tahu. Itu yang paling kuat relasinya. Yang paling kuat? Yang paling kuat relasinya, powernya.
Apakah Dia termasuk keluarga orang yang berkuasa? Dia itu kawan saya dulunya. Itu kawan sampean juga. Setelah berubah perangainya, dan kita ada jarak. Dia mengkonsumsi obat-obatan, termasuk menjualnya. Termasuk menjual juga, termasuk pengedar. Ya, pengedar. Ya enggak tahu pengedar apa juga diartikan menjual, saya tidak tahu. Dan ketika saya keluar dari pertemanan itu, mungkin sepertinya ada penolakan di dalam dirinya. Jadi kalau sehingga dengan siapapun saya berpasangan akan selalu diincar. Oh, seperti itu. Jadi ternyata siapapun pasangan saya sepertinya akan selalu diincar. Jadi ada unsur. Jadi sebenarnya bukan ke kekasih sayanya, tapi ke sayanya sebenarnya, lebih ke sayanya. Difokuskan ke sampean berarti seharusnya. Cuman karena waktu itu bersama kekasih sampean, akhirnya menjadi pelaminan juga. Ya itulah. Berarti kalau ditarik kesimpulan, awal mulanya semuanya ini bersumber dari yang menyerang semua pedang. Jadi semuanya berawal dari hal antara apa itu tadi, obat-obatan tadi. Berarti memang benar bahwa pelaku utamanya itu adalah orang yang sangat berpengaruh, anaknya orang yang berkuasa. Relasinya banyak, orang-orang besar yang melindungi juga banyak, diproteksi oleh proteksi berlapis-lapis. Alhamdulillah. Berarti ternyata memang ada unsur balas dendam dan juga sakit hati di situ. Tapi sekarang kondisinya sudah tenang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana saya belajar lagi. Itu berarti bersama kekasih sampean juga tenang juga. Berbeda tempat. Tapi tenang. Ya, yang saya tahu kekasih saya juga ikut diselamatkan. Alhamdulillah. Berarti rumor yang beredar itu kan salah. Katanya masih bergentayangan, katanya masih. Oh tidak, itu mungkin ya. bukan apa makhluk-makhluk lain yang menipu atau mungkin berusaha ikut geram dengan kejadian itu. Padahal sebenarnya sudah dalam kondisi hanya mengklarifikasi saja bahwa semua berita itu adalah tidak benar. Ya sudah Mas, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas informasinya. Semoga di sana bisa belajar lebih baik lagi, bisa memperbaiki ibadahnya lagi. Ada pesan? Ya silakan kalau ada pesan untuk keluarga saya. Lebih kuat lagi, lebih kuat untuk mendukung yang lemah, kaum lemah, masyarakat lemah, masyarakat kecil, bukan malah mendukung yang atas. Sebenarnya saya itu baik, hanya saja kalah. Oh begitu ya. Kalah. Lebih berani lagi, harus lebih berani lagi. Meskipun lawan terasa kuat sekali, harus lebih berani lagi menunjukkan kebenaran. Dan saya akan terus mendoakan beliau dari tempat yang jauh. Mudah-mudahan ikut bersama nanti kumpul lagi. Amin. Ayah dan ibu saya. Amin. Dan keluarganya, kekasih saya pun bisa
ditempatkan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan diberi kesabaran, beri kekuatan. Amin. Udah itu saja. Sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Ya pun terima kasih Mas atas kehadirannya. Semoga di sana juga diberikan tempat yang lebih baik lagi, belajarnya bisa lebih fokus lagi, derajatnya lebih diangkat lagi. Monggo, terima kasih. Silakan kembali. Kenapa menangis? Tak apa-apa. Tidak apa. Ya sudah, silakan kembali Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan keluar dan keluar halus Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus berstabil. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi sedikit perbincangan dengan salah satu jin korin, jin pendampingnya almarhum Mas Eki. Jadi juga sempat berpesan untuk keluarganya agar lebih berani lagi untuk membela keadilan dan untuk membela rakyat-rakyat kecil meskipun harus melawan yang di atas. Nah, itu pesannya tadi. Dan ternyata yang diceritakan tadi bahwa almarhum dan almarhumah sekarang dalam kondisi tenang, damai. Jadi yang gentayangan, yang merasuki ternyata itu yang lain, bukan yang meninggal. Karena yang meninggal alhamdulillah sudah diselamatkan. Nah, cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata pun salah ucap, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas dukungan dan supportnya dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.